pemeran yang udah oke meninggal, terus cari penggantinya meninggal, cari penggantinya meninggal. Jadi bener kayak nggak ada yang boleh memeranin Atuk. Ini hotel penginapan orang yang terlibat dalam pembuatan film The Conjuring dibakar. Hello friend, welcome to my area. Hari ini gue mau bahas beberapa film-film yang katanya terkutuk. Kayak ada yang kesurupan, ada yang meninggal, bahkan sampai ada cerita bahwa salah satu gudang ketika syuting itu kebakaran, friend. Pokoknya banyak banget cerita-cerita film yang terkutuk. Di sini ada 6 film terkutuk yang udah kita dapat. Tapi hari ini di segmen penakut kali ini, gue ngundang satu teman gue yang kebetulan dia pernah terlibat dalam sebuah pembuatan film horor di Indonesia. So langsung aja kita panggil orangnya. Yuk, masuk yuk. Kenalin diri dong. Biar perkenalan diri gue. Nama, asal. Panggilannya apa sih? Friend. Halo friend, nama gue Hiu. Yuk. Oke. Lo kan pernah ikut proses pembuatan film horor dan dengar-dengar lu suka sama yang namanya film-film horor. Oh lumayan. Iya kan? Lumayan. Nah, Biarpun gue cukup penakut juga. penakut kan? Iya. Sama gue juga penakut, makanya gue bikin segmen penakut. Iya. Oke, hari ini jadi ceritanya kita bakal bahas film-film yang terkutuk yuk. Dan dampaknya banyak banget sampai banyak yang meninggal, kesurupan gitu. Nah ini ada 6. Lo akan bawain 3 cerita film yang katanya terkutuk. Oke, nggak usah lama-lama. Buktiin kalau kalian bukan penakut. Rolling and action. Yang pertama, Oke. ada satu film yang judulnya The Amityville. Pernah dengar? Baru pertama kali. Di Amityville itu kisah nyata yuk. Nah, cerita tentang keangkeran rumah itu dan kenapa rumah itu jadi angker, gue udah pernah bahas di videonya. Nah, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa klik di sini video tentang keangkeran dan sejarah pembunuhan di rumah di Amityville. Anyway, di Amityville itu jadi dibuatin film. Nah, filmnya itu ada 9 yuk. Katanya di antara 9 film itu semuanya tuh kayak punya cerita yang aneh-aneh ketika syutingnya. Nah, yang kita bahas adalah film yang paling terakhir, di Amityville tahun 2005. Jadi di Amityville ini adalah sebuah rumah yuk, yang dimana ada pembunuhan yang dilakukan sama anak dari keluarga itu. Anak pertama dari keluarga ini yang namanya Ronald DeFeo itu tuh ngebunuh semua anggota keluarganya. Nah, katanya arwah dari keluarga ini itu masih bergentayangan di rumah itu. Kenapa film di Amityville ini katanya terkutuk? Jadi ketika syuting banyak kejadian aneh gitu di lokasi pembuatan film di Amityville. Salah satunya syuting sampai berhenti karena semua kru, ini literally semua kru, semua cast, semua pemain ngeliat Semua yang ada di lokasi itu ngeliat ada mayat di set. Wow. Itu mayat beneran mayat gitu. Jadi beneran mayat, Bukan figuran. bukan. Jadi di set kamar itu, kamar pembunuhan itu ditemukan mayat. Dan itu bener-bener berhenti, orang semua panik, orang bener-bener yang wah nggak tahu ini udah bener-bener kelewatan gitu. Sampai akhirnya syutingnya berhenti, pada takut kan, kok tiba-tiba ada mayat gitu. Akhirnya udah mayatnya dibersihin apa segala macam. Dan kejadian aneh lainnya adalah Ryan Reynolds, pemain Deadpool, tau lah pasti ya. Iya. Ryan Reynolds itu cerita di salah satu wawancaranya bahwa semua kru dan pemain itu pasti kebangun jam 3:15 subuh ketika syuting film di Amityville. Kenapa tuh? Karena ternyata jam 3:15 ini adalah jam ketika Ronald DeFeo, yang asli, ini cerita asli nih, Kisah nyatanya. kisah nyatanya Ronald DeFeo itu ngebunuh anggota keluarga itu pada pukul 3:15 subuh. So mereka selalu kebangun jam 3:15. Pokoknya pas selalu kebangun, semua kru, semua cast pasti kalau lagi tidur kebangun. Gila. And di Amityville Horror. Buat kalian yang belum nonton, kalian nonton aja filmnya. Dan buat kalian yang mau tahu ceritanya, kalian bisa nonton di video gue yang bahas di Amityville. Oke, next, silakan. Bapak mau mencoba Juga bawakan yang gini lagi. Ray Area. Film yang kedua adalah The Possession di tahun 2012. Jadi film ini juga diangkat dari kisah nyata yang membawa teror kepada kru dan para pemain di dalam pembuatan film ini. Jadi meskipun para kru ini tidak percaya dengan hal-hal mistis, tapi aktor Dean Morgan yang bermain di film tersebut, dia itu mengakui bahwa setiap pembuatan film itu saat syuting banyak kejadian-kejadian yang tidak wajar. Oke, apa aja tuh? Jadi di lokasi itu ada bohlam yang tiba-tiba meledak. Oh, meledak. Meledak. Bohlam. Lalu juga ada tempat
gudang penyimpanan properti film mereka itu terbakar. Oke, Terbakar. jadi ini tempat penyimpanan properti seremnya kali ya, kayak misalkan boneka atau yang mistis-mistis lah pasti. itu bisa jadi karena penunggu situ atau iblis-iblis yang ada di daerah lokasi syuting itu nggak terima dibikin film, friend. Bisa jadi mungkin itu para penghuni di situ mungkin merasa terganggu juga ya. Terganggu, makanya marah nih dia, Iya. bakar lu. Jadi dan itu kayaknya ngebuat film itu jadi tertunda sih pasti ya. Iya, Gudangnya pasti. bakar. The Possession 2012. Iya. Kalian harus nonton filmnya. Conjuring X. Next ada The Conjuring. Nah, buat kalian yang suka sama film-film horor, udah pasti kalian tahu The Conjuring. Dan anyway, The Conjuring ini juga film horor berdasarkan kisah nyata, yuk. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami pasangan paranormal yang bernama Ed dan Lorraine. Jadi Ed dan Lorraine ini adalah paranormal di US, yuk. Dia bisa dipanggil buat kayak ngusir setan atau kayak hal-hal mistis kayak gitu, yuk. Di aslinya ya, di cerita asli mereka ini bilang kalau mereka udah meneliti 10.000 kasus mistis di Amerika. 10.000 kasus. Mereka kayak udah paranormal senior lah di sana. Dan di salah satu wawancara, pemeran Lorraine di film ini, ibu paranormalnya, Vera Farmiga ini cerita sebelum dia syuting gitu ya, dia tuh sempat riset tentang kisah nyata dari The Conjuring untuk kebutuhan karakter-karakternya, yuk. Oh, jadi dia ini meneliti untuk mendalami peran dia. Betul, kan biasanya gitulah ya, Iya. sebelum kita Riset. proses, kita riset buat karakter, buat filmnya juga gitu. Anehnya, ketika dia riset itu, tiba-tiba di layar laptopnya itu muncul 3 bekas cakaran, friend. Oh, Terus Vera juga cerita, setelah syutingnya selesai, di pahanya tuh muncul 3 bekas cakaran. Sekarang di pahanya lebih real lagi. oh, di pahanya yang sama persis sama yang di laptopnya itu. Laptop. Oke. Jadi lu bayangin dulu, habis Kayak diteror banget gitu ya. itu kayak dari mana gitu loh. Dari laptop ke paha dengan cakaran yang sama itu kan serem sih. Tapi apakah ini salah satu tanda kalau dia sebenarnya tuh dikutuk hantu-hantu dari The Conjuring tuh sebenarnya nggak suka sama si Vera ini? Makhluknya ini nggak setuju kalau dia mungkin yang meranin kali. Di lokasi syuting The Conjuring juga banyak kejadian-kejadian yang persis banget yang ada di filmnya, yuk. Kayak pintu kebuka, ada bayangan lewat, barang-barang kru pada hilang. Pokoknya banyak kejadian janggal yang terjadi di lokasi The Conjuring. Yang sama persis dengan kejadian Di film. Film. Ada satu lagi yang lebih parah. Apa itu? Hotel di mana tempat kru dan pemain nginep kebakaran, yuk. Satu hotel itu. Betul, jadi tempat penginapan para pemain dan kru dari film The Conjuring itu tiba-tiba tuh kebakar, friend. Ini lebih dari gudang, kalau tadi gudangnya aja nih, properti. Iya. Ini hotel penginapan, semua orang yang terlibat dalam pembuatan film The Conjuring dibakar, kebakaran. Itu lebih serem sih. Soalnya selain kru dan pemain itu juga ada orang yang nggak hubungan sama The film Conjuring, tersebut. tapi karena di situ ada pemain dan kru jadi dibakar. Tapi kita nggak tahu ya, kita nggak dapat info apakah ada korban jiwa di sana. Next ada film The Exorcist tahun 1973. Nah, sekarang Wahyu mau cerita. Oke, jadi di film ini cukup terkenal mistisnya gitu, seremnya di kalangan para kru dan pemain. Jadi ketika proses pembuatan filmnya tuh memang Iya, banyak Banyak banget kejadian. mistis. Bagi mereka ini cukup menyeramkan gitu. apa aja sih? Banyak. Jadi sehingga saking banyaknya itu, jadi mereka mengundang pastor asli, Oke. Buat untuk mendoakan tempat tersebut supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh gitu. Film ini menceritakan tentang upaya mengeluarkan setan dari tubuh seorang gadis yang terkena kutukan. kejadian-kejadian yang ada di lokasi syuting itu apa aja sih? Jadi salah satu kejadian mistis yang dialami oleh para kru dan pemain ini adalah tempat lokasi syuting mereka ini mengalami beberapa kali kebakaran. Wah, ini kebakaran lagi. Iya. Kalau tadi gudang kebakaran, Iya. hotel kebakaran, ini the whole lokasi syutingnya kebakaran. Iya, dan ini enggak hanya sekali, berkali-kali. Berkali-kali tempat mereka syuting itu pasti ada kebakaran. Gila. Itu gokil sih. Terus satu lagi itu juga banyak kematian yang misterius. Kematian misterius. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi saat mereka syuting itu banyak kejadian kayak ada banyak mereka menemukan kematian yang misterius yang dialami oleh aktor, kru dan keluarga mereka. Salah satunya adalah Jack McGowan yang meninggal beberapa saat setelah menyelesaikan adegannya. Bentar. Jadi setelah dia take,
Iya. Dia meninggal. Iya. Ini bukan setelah syuting ya, tapi setelah take meninggal. Oke. Setelah terus. mereka, iya. Oke. Terus. Lalu juga ada Ellen Burstyn dan Linda Blair yang mengalami cedera tulang belakang saat proses pengambilan gambar. Setelah proses pengambilan gambar selesai berakhir, banyak fenomena misterius yang menyelimuti saat pemutaran film tersebut. Ini film emang bener-bener kayaknya emang dikutuk banget ya. Sampai kayak tadi kita lihat lokasinya kebakaran berkali-kali. Terus Kematian misterius itu ya sih yang paling gua harus pikir. Dan sampai keluarganya, keluarga kru dan aktor. Dan yang terakhir ada cedera patah tulang kayak gitu-gitu ya. Iya, dan aktor pun juga pas selesai adegan langsung meninggal ya. Wow, friend. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah ya. Gokil sih. Selanjutnya ada film dengan judul The Omen. Film ini dibuat tahun 1976, menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Damien yang diadopsi oleh sebuah keluarga orang kaya. Keluarga ini tidak tahu bahwa Damien ini adalah pewujudan setan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Banyak kejadian yang menghantui keluarga tersebut hingga kematian datang silih berganti. Nah, kejadian mistis ketika di pembuatan film itu apa aja kira-kira? Oke, ini ada banyak sih. Dan ini banyak menimpa para kru. Jadi kan judulnya itu The Omen ya. The Omen. Yang artinya itu, yang makna itu artinya iblis. Oh, oke. The Omen itu iblis, friend. Nah, ini tema itu dialami oleh penulis naskahnya. Namanya itu David Seltzer. Terus eksekutif produsernya Mes Neuwirth. Susah namanya ya. Produsernya Harvey Bernhard dan aktor yang memainkan film ini Glory Peck. Tempatnya ini mereka hampir tewas tersambar petir. Posisi-posisi yang bisa dibilang penting banget. Jadi kayak mungkin nggak direstuin, jadi sampai penulisnya juga kena. Ya kan dia bikin ide ya. Eksekutif produsernya kena, yang danain. Produsernya juga kena. Oke, yang atur semuanya. Dan aktor yang main juga. Jadi mereka berempat ini ternyata ada clue lain, yaitu pengarah special effect dan saudaranya sendiri. Ini saudaranya nih kena nih. Yang mereka berdua ini dia mengalami kecelakaan mobil. Lalu ada lagi pelatih hewan yang melatih hewan-hewan untuk film ini. Itu dia tewas diterkam harimau. Ini kalau dilihat ini sih yang maksud gue yang dampaknya ya lumayan paling parah karena kesambar petir, kecelakaan mobil. Justru ini yang terjadi kita lihat tuh di luar pembuatan film ya. Bukan secara langsung di lokasi, tapi mungkin setelahnya atau sebelumnya gitu. Kecuali pelatih hewan ini kan, mungkin dia ketika lagi di lokasi tuh meninggalnya gitu. Iya, mungkin salah satu harimau ini diracuki oleh setan buat menerkam si pawang ini. Oke. Next. Yang terakhir ada satu film yang judulnya Atuk. Oh, gua baru dengar sih. Itu kapan itu dirilis? Nah, pertanyaan yang bagus karena film ini belum pernah dirilis. Lebih tepatnya batal dirilis. Wow. Dengar-dengar sih bukan hanya batal dirilis ya. Bahkan ini belum selesai filmnya. Apa ini ada hubungan dengan kejadian mistis sehingga mereka nggak ngelanjutin? Itu dia. Ini yang kita mau cerita. Oke. Jadi film Atuk ini diadaptasi dari sebuah novel. Oh, dari novel, bukan kisah nyata berarti. Dari novel. Nah, novel karya Mordecai Richler. Judul novelnya adalah The Incomparable Atuk yang dirilis tahun 1963. Oh, novelnya ini ya, 1963. Ini novelnya. Jadi mau dibuat film nih dari novelnya. Oke. Nah, novel itu bergenre komedi dan mengisahkan pemburu asal Kanada bernama Atuk. Jadi Atuk ini nama orang. Nah, plot cerita di novel ini tuh kalau dipikir-pikir tuh nggak berbahaya sama sekali ya. Jadi kayak biasa aja lah gitu. Nggak ada hal-hal yang kayaknya wah gimana ekstrim gitu. Nggak ada yang ekstrim gitu. Tapi justru ketika cerita novel ini mau diangkat jadi film, di sini mulainya seakan-akan roh-roh atau makhluk-makhluk supranatural tuh nggak setuju kalau cerita novel Atuk ini dijadiin film. Karena banyak kejadian yang benar-benar bahaya yang terjadi sebelum proses syuting Atuk dimulai, terutama sama pemeran-pemerannya yuk. Oh, ini lebih ke pemerannya. Ini lebih ke pemerannya. Nah, lu tau nggak kenapa? Jadi kenapa itu? Bahkan belum pernah nih calon-calon pemerannya nih kayak masih calon casting, orang casting atau mungkin yang baru di calling gitu ya. Main nih film Atuk, perannya gini. Itu hampir semua itu meninggal ya. Lo mau main Atuk nggak? Oke, udah deal nih, udah mau syuting, meninggal. Cari penggantinya lagi. Ini pemeran Atuk ya, yang menjadi pemeran utamanya Atuk.
Ketika dicari lagi aktor lain, oke udah deal, meninggal sebelum syuting. Ada komedian juga yang sempat dipaksain buat memeranin Atuk, meninggal juga komedian ini sebelum syuting. Kenapa setiap pemeran yang udah oke, yang hampir udah bener-bener main jadi Atuk meninggal, terus cari penggantinya meninggal, jadi bener kayak nggak ada yang boleh memeranin Atuk. Kayak nggak boleh ini film dibuat kayaknya ini. Iya betul. Jadi ada 6 aktor yang kayak udah baca naskahnya, mungkin udah reading juga, udah siap-siap syuting, selalu meninggal. Sampai semua orang produksinya tuh bingung. Ini gimana kok setiap kita milih satu orang buat memeranin Atuk, tapi mereka selalu meninggal sebelum syuting gitu. Sampai akhirnya film ini memang benar-benar batal dibuat. Bukan batal rilis lagi, tapi benar-benar belum pernah terbuat ternyata. Akhirnya naskah film Atuk ini masih tersimpan rapat-rapat dan belum ada produser yang mau bikin filmnya. Kalau kita lihat dari yang awal sampai ke-6 ini kayaknya makin lama makin serem banget Mas, makin mistis gitu. Yang pertama kan dari yang gudang kebakaran. Terus setelah itu ada hotel kebakaran. Terus ada lagi yang kebakaran berkali-kali di lokasi syutingnya. Ada lagi yang meninggal atau pokoknya meninggal pas setelah syuting atau setelah memerankan adegan. Ini sebelum memerankan adegan. Bener-bener belum syuting, belum di take gambarnya. Tapi belum, masih calon belum. Gue jadi penasaran sama novelnya sih. Sosok Atuk ini sebenarnya tuh apa? Dia siapa? Sampai bener-bener nggak ada yang boleh. Lu bayangin deh. Kan ini udah ada di novelnya nih karakternya. Seakan-akan dia tuh nggak terima kalau ada orang realnya gitu ya, live actionnya yang meranin film jadi Atuk. Kalau menurut kalian film mana yang paling terkutuk, friend? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Itu aja video hari ini. Thank you udah nonton. Makasih yuk udah nemenin hari ini di segmen film-film terkutuk. Anyway, Wahyu ini juga punya channel YouTube. Nah, apa channelnya? Channelnya namanya You Alpha. You Alpha. Buat kalian yang mau nengok-nengok ke channelnya Wahyu, ada di You Alpha. Itu ngebahas apa sih? Untuk sekarang bahas tentang musik K-pop. Oke, buat kalian yang suka-suka Korea, K-pop, apa? Keren cute, kalian bisa mampir ke You Alpha. Dan ya, sampai ketemu di video penakut selanjutnya. Yang penting kalian bukan penakut. Nama asal panggilannya apa sih? Friend. Tiba-tiba terbakar, guys. Kenapa gue pakai gas ya? Ngomong belum padahal. Ada keterkaitan. Terkaitannya ada, oke. Iya. Nah, kayaknya. Oke, enggak tuh. Oke. Yang gosipnya gosip. Anjing ada perkataan gosip. Soalnya gosipnya. Oh, gadis yang kena tukuk. Dari tubuh seorang gadis yang terkena kutukan, jadi batak. jadi batak. Jangan ketawa lo. Friend nggak ketawa, friend lagi serius. Oh iya. Oke, ayo friend. Terus jadi katu aja ini sampai sini dulu. Membawa teror kepada pihak terlibat. Bingung. Oh, angin dingin. Susah kan, friend?